Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang setiap harinya menyadari bahwa hari-hari yang dilewati adalah sebuah perjalanan. Kemana perjalanan itu berakhir? Perjalanan itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita akan bertemu dengan Allah. Siap atau tidak, punya amal soleh ataupun tidak. Maka sebaik-baik perjalanan kita harus memiliki bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka di Jum'ah yang diberkahi ini, marilah kembali kita memperbarui keimanan kita, memperkuat dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tahukah kita bahwa dalam satu tahun, dalam satu putaran tahun, ada waktu-waktu istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Waktu yang dicintai oleh Allah. Saking mulianya, Allah begitu menginginkan kita mendekatkan diri kepadanya pada waktu-waktu tersebut. Yang pertama adalah di bulan Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada peristiwa luar biasa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah 10 Muharram, di mana ditandai ada sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana Nabiullah alaihi salam, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan dimenangkan oleh Allah pada hari itu. Dan yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana kita hari ini duduk di hari terakhir di dalamnya. Yang mana di dalamnya ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang diperankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Yang mana seluruh amalan yang dilakukan hari ini, amalan-amalannya begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyampaikan, kalau ada yang berjihad, meneteskan darah di medan jihad, itu mampu tandingi dengan amal-amal kita yang kita lakukan di hari ini. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha inda ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni Yaumul Ashar, yaitu hari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan sekali lagi kita berada di ujungnya. Dan sekali lagi tidak ada amal yang lebih dicintai di hari ini kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Satu-satunya perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hari ini adalah mengalirkan darah hewan kurban. Saking sukanya Allah, saking ditekankannya ibadah kurban ini sampai Rasulullah pun sedikit mengancam barang siapa umatnya yang punya kelebihan harta, kemampuan, dia bisa sebenarnya berkurban tapi dia tidak mau berkurban. Maka Nabi bilang pada kita, ya, wala yaqrabanna musallana. Janganlah kalian dekati tempat salat kami. Saking Nabi itu tidak suka kalau ada hambanya yang perhitungan, yang tidak mau memaksimalkan kesempatan berkurban ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana Ramadan, sebagaimana Muharram, dan sebagaimana Dzulhijjah, di dalamnya ada peristiwa istimewa. Di dalamnya ada sebuah peristiwa yang begitu istimewa. Maka sangat disayangkan kalau ini tidak kita jadikan sebagai sarana belajar, madrasah bagi diri kita untuk meningkat pemahaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatkan Zulhijjah tanpa kita mengerti kisah manis dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi yang posisinya begitu tinggi di sisi Allah. Sampai dijuluki Khalilullah, Khalilur Rahman, kasih Allah. Posisinya begitu dekat dengan Rasulullah di surga nanti. Bahkan dalam sholat-sholat kita, di tahiyat-tahiyat kita, nama beliau disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka marilah kita petik dalam kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kita keteguhan pendiriannya dalam menegakkan kebenaran. Sepanjang hidupnya, Nabi Ibrahim mengalami perjalanan di 3 tempat yang begitu berkesan bagi beliau. Yang pertama adalah di Babilonia, yang kedua adalah di Palestina, dan yang ketiga adalah di Makkah. Sidang jemaah rahimakumullah, ketika Nabiullah Ibrahim diutus berdakwah di Babilonia, di sana adalah satu tempat yang subur, makmur, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud. Namun raja ini zolim, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan menisbatkan sesembahannya kepada ciptaan-ciptaan Allah berupa bulan, matahari, bintang gemintang yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada umatnya di Babilonia, Masya Allah, tidak ada satupun umatnya yang menyeru, mendengar seruan. Tidak ada satupun yang mengikuti seruan. Hanya satu orang wanita bernama Siti Sarah yang menjadi istrinya, yang mendengar dakwah beliau. Bahkan ketika narasi-narasi yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim tidak lagi mampu menembus hati manusia pada saat itu. Nabi dengan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengambil satu tindakan yang kita pelajari ini dalam sejarah-sejarah waktu kita mungkin sekolah dasar dulu. Nabi mengambil sebuah kampak kemudian menghancurkan semua berhala-berhala itu, digantungkan kampak itu pada berhala yang paling besar, seolah-olah ingin menampar logika semua orang pada hari itu bahwa apa yang mereka sembah tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Bahkan tidak mampu memberikan madharat sekali. Tapi kita tahu kisahnya. Atas dasar perbuatan itu, Nabi Ibrahim menjadi public enemy nomor 1. Menjadi musuh yang paling dibenci seantero masyarakat Babilonia. Atas dasar perilaku itu, Nabi Ibrahim ditangkap dan dihukum oleh Raja Namrud untuk dibakar hidup-hidup. Tahukah hadirin, dalam satu sirah kitab Bidayatul Hidayah, Bidayah wa Nihayah, disampaikan bahwa Raja Namrud punya satu strategi yang di situ ingin menarik perhatian hati dan perhatian semua masyarakat. Raja Namrud tidak membakar Nabi Ibrahim dengan kayu yang dikumpulkan sendiri. Tapi beliau mengumpulkan kayu-kayu dari seluruh warga di Babilonia. Seraya untuk mengumpulkan kedengkian masyarakat dan menyaksikan beramai-ramai bagaimana Nabi Ibrahim itu dibakar. Maka semua orang itu berduyun-duyun mengantarkan kayu bakar ke alun-alun kota untuk menghukum Nabi Ibrahim. Sampai-sampai kayunya itu menjunjung tinggi, besar sekali. Sampai dikisahkan dalam cerita ini, ada seorang nenek di pinggir hutan, buta matanya. Dia menangis begitu sedihnya. Kenapa? Bukan mataku yang buta yang aku sedihkan. Bukan Ibrahim yang aku tangisi. Tapi aku sedih karena aku tidak bisa mengantarkan kayu bakar untuk menghukum Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saking tingginya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, kalau ada seekor burung lewat di atasnya, pasti mati dia. Pasti gosong dia. Dan ketika kayu terkumpul, Raja Namrud mulai membakar kayu dari bawah. Sengaja dari bawah. Seolah-olah Raja Namrud ingin memperingatkan, ingin mendengar permintaan maaf dari Ibrahim. Supaya semua masyarakat itu melihat bagaimana Ibrahim itu disiksa. Dan tahukah hadirin, ketika api mulai terbakar, ketika semua orang bersorak-sorai bergembira, ketika dakwah yang dilakukan dengan tulus, dengan gigih, ketika akidah kebenaran dipegang dan tidak ada satupun yang memberikan perhatiannya kecuali seorang wanita bernama Siti Sarah yang diam, membisu, sedih, meneteskan air mata. Ada satu perkataan dari manusia paling mulia hari itu, yang perkataannya datang dari jiwa yang sangat bersih. Saking bersihnya itu menembus lorong waktu dan sampai hari ini kalimat ini sampai kepada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Seolah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dibenci karena kebenaran, ketika kita dibenci karena kebenaran yang kita sampaikan, sesungguhnya itulah bukan musibah. Tapi kalau kita dibenci karena akhlak kita, baru itu sebenarnya musibah yang sesungguhnya. Hadirin, para nabi itu dibenci. Para rasul itu dibenci. Tapi dibenci karena kebenaran yang mereka sampaikan. Karena kebenaran yang mereka dakwahkan. Bukan karena akhlak mereka. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di hari kurban ini, kita belajar dari bapak moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa sesungguhnya
ketika kita menyampaikan satu kebenaran, maka cukuplah Allah sebagai pembela, cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah yang menjadi pusat perhatian kita. Pelajaran yang kedua yang kita tangkap dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana kita menangkap potret Nabi Ibrahim. Yang hari itu beliau berdakwah kepada seluruh umatnya siang dan malam. Bertahun-tahun. Tapi dia diuji dengan keluarganya, yaitu ayahnya Azar. Pernahkah kita membayangkan seandainya kita berada pada posisi Nabi Ibrahim? Berdakwah siang malam. Pada orang-orang yang menyembelih bintang bulan petung. Yang diwujudkan dalam sebuah petung. Petung itu dibuat oleh ayahnya sendiri. Kalau Allah menantang logika kita, bukankah kita harus berpikir, para nabi, rasul, orang-orang soleh ini, bukankah mereka yang harusnya keluarganya paling ideal? Bukankah mereka yang harusnya keluarganya, ayahnya, istrinya adalah orang-orang yang paling soleh? Ternyata tidak, wahai saudara. Seringkali kita diuji. Ujian keimanan itu adanya dari circle, dari lingkungan sendiri, orang-orang yang paling terdekat. Para nabi sekalipun. Ada nabi yang diuji dengan istrinya, seperti Nabi Lut, dengan anaknya, seperti Nabi Nuh, dengan suaminya, Asiyah binti Muzahib, atau dengan pamannya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini diuji, keimanan kita diuji oleh anak kita, oleh saudara kita, oleh pasangan kita. Maaf, itu bukan cerita baru. Itu cerita yang telah dipertontonkan oleh lembar sejarah manusia, bahkan orang-orang paling soleh sekalipun. Tapi hal yang ingin khotib sampaikan dan tekankan adalah ketika Nabiullah Ibrahim ditentang dakwanya oleh ayahnya sendiri. Bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan dalam paling mulia kelembutan di level tertinggi. Bahwa ketika beliau ditentang dakwahnya, dari ayahnya sendiri, tidak pernah ada kata-kata kasar. Tidak pernah ada umpan, merendahkan. Yang keluar setiap harinya adalah ajakan-ajakan penuh kelembutan. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, ayahnya, saan, sayang dan nada lemah lembut. Ya abati lima budula yasma' wala yubsir. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Wala yughni anka syai'a, bahkan tidak mampu mendatangkan mudarat dan manfaat sedikit pun kepadamu. Abadikan dalam surah Maryam ayat 41 sampai 46. Di ayat berikutnya dikatakan, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutlah aku, kata Nabi Ibrahim. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhannya yang Maha Pengasih. Dan ketika narasi-narasi itu tidak sanggup menembus hati ayah, ketika Azar itu malah justru membentak Ibrahim, mengancam untuk mengusirnya. Apa kata Ibrahim? Ya abadi inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih dan engkau menjadi teman setan di akhirat nanti. Hadirin, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, kendati pun kita berada dalam jalan kebenaran dan ketika kita ingin meluruskan orang lain, jangan pernah kita menyinggung perasaan orang, merendahkan orang lain, apalagi dengan kata-kata kasar. Dakwah itu adalah sesuatu yang mulia, harus disampaikan dengan cara terbaik. Betapa banyak hari ini orang yang merasa dirinya tegas, tapi kata-katanya menyakiti. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menjadi hambanya yang saleh, memegang teguh kebenaran sampai akhir hayat kita, dan menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan cara-cara terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa cinta kepada Allah akan selalu berbanding lurus dengan ujian yang diberikan. Semakin cinta kepada Allah, semakin diuji kita. Semakin besar cintanya, semakin dahsyat ujiannya. Para nabi, para ulul azmi, orang-orang soleh yang luar biasa, ujian pun luar biasa. Yang ketiga kita belajar Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu menunjukkan ketaatan tanpa syarat, kepatuhan tanpa tapi. Apapun segala sesuatu itu, jika berasal dari Allah, maka tidak pilih mana yang dikerjakan, mana yang ditinggalkan. Selayaknya seorang pendai, Nabi Ibrahim ingin ada yang melanjutkan dakwahnya. Sampai umur 80 atau 86 tahun Nabi Ibrahim tidak punya anak. Bertahun-tahun meminta kepada Allah dan akhirnya di umur yang 86 Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yaitu Ismail. Maka ketika Ismail itu baru dilahirkan, masih merah. Ada satu perintah datang kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama anak-anak di tengah gurun pasir. Hanya berada di dalam tenda yang tidak layak, bermodalkan beberapa jerigen air, segenggam kurma. Siapapun di antara kita yang pernah berangkat haji atau umrah, kita tahu bagaimana panas. Kalau kita tarik ribuan tahun yang lalu, lebih dahsyat lagi panas. Burung pun tidak lewat, rumput pun tidak hidup. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tengah gurun, Siti Hajar, seorang wanita yang dominan dengan perasaan, bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini?" Para ayah, masih ingatkah kita ketika baru punya anak dan anak itu betul-betul kita nanti kehadirannya kita minta kepada Allah. Kemudian datang perintah seperti itu. Datang lagi pertanyaan dari Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan. "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak bergeming. Ketika Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, ini perintah Allah." Seorang wanita solihah luar biasa. Ketika ini adalah perintah Allah, maka tidak perlu lagi bertanya, kenapa kami ditinggalkan di sini? Karena sesuatu yang datangnya dari Allah. Ruhul istijabah. Kekuatan ketaatannya itu, Masya Allah, luar biasa. Dikisahkan Nabi Ibrahim menjenguk Ismail 2 atau 3 kali dalam seumur hidupnya. Ketika Nabi Ibrahim mendatangi Ismail, dalam satu riwayat berumur 9 tahun, dalam riwayat yang lain dikatakan 13 tahun. Ketika Ismail seorang lelaki yang begitu menyenangkan di usianya. Datanglah ujian berikutnya, mimpi. Pada tanggal 7 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Di dalam mimpi itu dia membaringkan anaknya Ismail di pangkuannya, kemudian dia menyembelihnya. Keesokan harinya Nabi Ibrahim bertanya dalam dirinya, apakah ini perintah Allah? Apakah ini godaan syaitan? Besok malamnya datang mimpi yang sama, maka esok harinya dia membenarkan, dia arafah. Dia tahu bahwa ini perintah Allah. Kemudian disampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya inni arafil manam." Wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpiku. Anni adzuka fanzur madza tara. Bahwa dalam mimpiku aku menyembelihmu.
Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Dan yang ditanya adalah seorang anak yang soleh dari bumi air mani yang paling murni. Dari manusia yang paling taat. Bersama setelur dari wanita paling solehah. Maka Ismail pun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah untuk kerjakan, aku akan bersabar. Maka ketika ini turun perintah ini, Ibnu Katsir menyampaikan dalam kitabnya bahwa hari itu menjadi hari yang paling sibuk bagi ibu Allah bersama tentaranya. Karena mereka tahu telah turun perintah yang sangat agung yang akan dikenang sepanjang masa sampai akhir zaman. Maka berupaya dia keluar dari singgasananya menggoda 3 orang untuk menggagalkan eksekusi ini. Pertama, iblis mendatangi Siti Hajar, membangkitkan rasa keibuan, berusaha untuk melindungi anaknya. Bahwa ini adalah anak pertama, anak satu-satunya anak yang begitu dicintai, yang penuh diharapkan. Tapi yang digoda adalah seorang wanita solehah yang terbiasa ditinggal di tengah gurun. Iblis gagal menggoda Siti Hajar. Kemudian iblis berusaha menggoda Ismail. Iblis gagal menggoda Ismail. Iblis mendatangi Ibrahim. Ibrahim justru melemparnya dan diabadikan dalam jumlah Aqabah dalam peristiwa haji. Dan kita tahu semuanya bagaimana kejadian selanjutnya. Bagaimana Ismail begitu ikhlas dan ridho dibaringkan. Ketika Nabiullah Ibrahim menghuluskan pedang tajam pedang dan melewatkan pisaunya di leher Nabiullah Ismail. Dan pada akhirnya itu diabadikan dalam peristiwa haji, peristiwa kurban yang sampai hari ini masih kita kenal. Hadirin, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa apapun perintah datang dari Allah, maka kepatuhan kita tanpa syarat. Lebih lagi, jangan gunakan logika kita untuk menakar syariat. Karena logika kita sesuatu yang sangat lemah dan terbatas. Hadirin, bayangkan kalau seandainya perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya datang di tahun 2025. Di tahun ini ketika semua orang punya handphone internet, berbagai media sosial, sudah pasti dunia dari ujung timur sampai ujung barat akan mengolok-olok. Dengan logika yang kita punya. Orang-orang akan mempertanyakan syariat ini. Bahwa ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Bahwa sesuatu yang tidak masuk di akal, itu patut untuk dipertanyakan. Bayangkan kalau itu terjadi di hari ini. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Ketika datangnya dari Allah. Dia tidak menggunakan logikanya. Maka hari ini, ketika kita merayakan Hari Raya Idul Adha, ini adalah satu hal yang mempermalukan orang-orang liberal. Yang hari ini mempertanyakan eksistensi Al-Quran, relevansi Al-Quran, masih mengutuk dengan akalnya. Harusnya dia malu dengan perayaan Idul Adha. Di mana hari ini terjadi ada seorang manusia yang tidak mempertanyakan kenapa harus menyembelih anaknya. Tapi dia langsung taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi manusia-manusia yang terus diberikan hidayah, dibimbing dalam keistiqomahan sampai nafas terakhir dalam hidup kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين واحفظ أرواحهم وأبناءهم وتقبل شهداءهم وردهم ديارهم مردا كريما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. من الصلاة.